Halo minasang, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Hari dari Prodi sebagai dosen Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Darul Persada. Terima kasih sudah melihat video ini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan yang bernama Collaborative Online International Learning ya, atau biasa disingkat jadi COIL minasang. Oke, mungkin minasan ada yang pernah dengar ya kegiatan ini. Jadi sebenarnya kegiatan ini udah dilakukan sejak tahun 2021 kalau nggak salah ya. Jadi dilakukan secara rutin dulu, dilakukan bekerja sama dengan Universitas Hiroshima. Lalu 2 tahun belakangan ini dilakukan dengan kerjasama dengan Universitas di Jepang minasang ya, namanya Universitas Gakushuin ya minasang. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan belajar bersama antar mahasiswa dari 4 negara minasang ya. Ada Jepang, Indonesia, Kirgistan, dan Australia ya. Nah, isinya seperti apa saya akan jelaskan. Baik, pertama kegiatan ini awalnya memang bekerja sama dengan Universitas Hiroshima minasangnya, tapi dalam 2 tahun belakangan ini ya, tahun lalu dan tahun ini, itu kegiatannya diprakarsai oleh Universitas Gakushuin minasang yang ada di Jepang minasang ya. Nah, di dalam kegiatan ini ada juga universitas lain yang bekerja sama, yaitu universitas dari Kirgistan dan universitas dari Australia minasang. Nah, pesertanya adalah mahasiswa dari 4 negara minasang ya. Nanti mereka akan membicarakan mengenai isu-isu di masyarakat di setiap negara minasang ya, secara online ya, pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris minasang ya. Nah, pelaksanaannya itu dari tanggal 18 Agustus tahun ini sampai dengan 12 September tahun 2025 minasang. Nah, jadi kegiatannya dilakukan selama 4 minggu ya. Nanti minasang sebagai peserta akan membahas mengenai isu-isu global ya, isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat di masing-masing negara dan berusaha memecahkan masalah, memikirkan pemecahan masalah dari isu-isu tersebut atau masalah-masalah tersebut minasang. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa peserta dari kegiatan ini adalah mahasiswa dari 4 negara minasang. Jepang, Indonesia, Kirgistan, dan Australia ya. Nah, kalau untuk peserta dari Jepang itu adalah mahasiswa dari Universitas Gakushuin minasang yang ada di Tokyo ya. Kemudian kalau mahasiswa dari Kirgistan itu adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Bishkek namanya ya. Kemudian dari Australia itu adalah mahasiswa dari Universitas Melbourne dan dari Indonesia ya sebagai wakil dari Indonesia adalah minasang ya, mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Darul Persada. Oke. Kemudian saya akan membahas mengenai bahasa pengantarnya minasang ya. Jadi jangan khawatir untuk minasang yang merasa oh kayaknya ini pakai bahasa Jepang. Nah, enggak ya. Jadi peserta dari Jepang itu akan menggunakan bahasa pengantarnya ya, bahasa ngobrolnya itu pakai bahasa Inggris minasang ya. Nah, tapi untuk peserta dari luar Jepang seperti Australia, Kirgistan, dan Indonesia itu bisa memilih atau bisa bertukar-tukar gitu ya, mix gitu ya antara bahasa Inggris dan bahasa Jepang minasang. Jadi minasang bisa memilih ya. Dan untuk ikut kegiatan ini tidak memerlukan, minasang itu tidak dituntut untuk memiliki kemampuan bahasa Jepang atau bahasa Inggris yang tinggi gitu ya, enggak ya, santai aja. Asal minasang mau berusaha ya, menjalin komunikasi itu sudah oke, sudah bisa menjadi peserta kegiatan ini ya. Nah,
Terus perlu disampaikan juga bahwa semua peserta kegiatan itu memahami kondisi bahwa ada perbedaan bahasa nih gitu ya. Kemudian memahami juga kondisi bahwa kemampuan bahasa asing masing-masing ya, bahasa Inggris ya, bahasa Jepang ya, itu masing-masing nggak sama gitu ya. Jadi semua peserta itu paham, masing-masing punya kekurangan gitu ya. Jadi kalau minasang merasa nggak pede ya, itu jangan khawatir karena semua peserta itu paham bahwa tidak semua peserta mahir berbahasa Jepang atau mahir berbahasa Inggris. Jadi mereka itu juga akan sabar dalam berkomunikasi. Begitu juga dengan minasang akan dituntut untuk sabar dalam berkomunikasi. Asal bisa sabar itu udah oke banget ya. Oke, terus, nah ini bentuk kegiatannya minasang. Jadi pada dasarnya kegiatan ini dilakukan secara online minasang ya. Jadi pertama mendengarkan penjelasan lewat Zoom ya, mendengarkan lecture ya, mendengarkan perkuliahan lewat Zoom ya. Terus diskusi kelompok. Jadi nanti minasang akan dibagi ke beberapa kelompok ya. Tentu saja dengan komposisi satu kelompok itu terdiri dari berbagai kewarganegaraan mahasiswanya di situ ya. Ada Indonesia, Jepang, Kirgistan, Australia gitu ya. Akan dicampur minasang. Nah, kemudian akan ada interaksi di portal kegiatan, yaitu melalui Google Workplace, minasang ya. Akan menggunakan Google Chat ya, akan menggunakan Gmail ya, akan menggunakan hal-hal yang ada di Google account minasang ya, masing-masing. Oke, terus jangan khawatir minasang ya, tadi kan sudah disebutkan dari 18 Agustus sampai 12 September ya. Nah, itu bukan berarti kegiatannya setiap hari, enggak ya. Jadi, minasang juga kalau ada keperluan itu dan misalnya berbenturan ya dengan kegiatan ini ya, itu bisa minta izin minasang ya. Asal minasang jangan mendadak aja gitu ya. Jadi, minasang bisa tetap apa namanya menjalankan ya kewajiban minasang di luar gitu, di luar program ini minasang. Oke, jadi fleksibel minasang ya. Jadi asalkan kita bisa mengkomunikasikannya terlebih dahulu itu oke, nggak masalah ya. Fleksibel tapi tetap harus berkomunikasi ya. Oke. Terus selanjutnya ini adalah tugas pembelajaran yang akan minasang hadapi di kegiatan ini ya. Pertama yaitu menganalisis dan mengusulkan solusi terhadap masalah sosial dengan perspektif lintas negara minasang ya. Jadi kalau minasang melihat hal ini sebagai hal yang sulit ya itu jangan khawatir karena nanti akan ada orientasinya dulu. Nanti akan dibimbing, akan dipandu bagaimana minasang menyelesaikan setiap tugas yang akan dihadapi ya. Jangan khawatir. Terus dikerjakannya juga bersama kelompok ya. Jadi jangan khawatir. Pasti bisa ya. Asal minasang bisa berkomunikasi dengan baik itu udah cukup banget ya. Pasti bisa selesaikan tugas-tugas yang ada di kegiatan ini. Kemudian yang pembelajaran yang kedua adalah memahami perbedaan budaya antara negara melalui proyek pembelajaran kelompok ini ya. Jadi dengan mengikuti program ini, minasang itu akan menemukan berbagai fenomena ya. Oh ternyata pemikiran dari mahasiswa Australia seperti ini. Oh ternyata pemikiran mahasiswa dari Kirgistan seperti ini dan lain-lain ya. Dan yang ketiga adalah menyusun dan mempresentasikan proyek ini dengan tim ya secara efektif gitu minasang ya. Jadi minasang akan bekerja sama agar nanti di akhir itu minasang bisa mempresentasikan masalah yang kita hadapi itu ini, kemudian solusinya seperti ini kira-kira berdasarkan penelitian-penelitian ya, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang ada di internet gitu minasang yang sudah dipublikasikan gitu ya. Nah, sekali lagi kalau minasang melihat tugas pembelajaran ini sepertinya berat ya, jangan khawatir karena akan ada pembimbingan ya, akan ada pendampingan gimana caranya supaya minasang bisa menyelesaikan tugas-tugasnya ya.
Oke, terus yang selanjutnya ini adalah rencana pembelajaran mingguan minasan. Jadi seperti yang minasan sudah dengar tadi ya, program ini dilaksanakan dari 18 Agustus ya, kalau nggak salah. 18 Agustus sampai 12 September kan ya, ada 4 minggu totalnya minasan. Nah, minggu pertama itu akan minasan akan memahami situasi ya global dan menetapkan ya apa namanya maaf nggak kebaca ini, menetapkan tema ya serta masalah yang akan minasang teliti lebih lanjut ya, itu minggu pertama ya. Jadi nanti di minggu pertama itu ada breakout room, maksudnya ada ice breaking ya, minasang ya, bukan breakout room. Ada ice breaking ya, minasang akan ada waktu untuk kenalan ya dengan timnya. Jadi nggak tiba-tiba dipertemukan dengan orang asing ya, terus tiba-tiba langsung ngerjain tugas, enggak ya. Jadi akan ada masa di mana minasang itu akan saling kenalan dulu ya, ngobrol tentang hobinya masing-masing ya, nanti akan kenalan supaya dengan mengenal teman satu timnya, nah, minasang ke depannya bisa bekerja sama dengan lebih baik gitu ya. Oke, terus untuk minggu kedua yaitu dari 25 Agustus itu minasang akan membandingkan situasi di berbagai negara. Dalam hal ini ada 4 negara minasang ya, mengenai tema yang sudah dipilih tadi ya. Jadi masalah sosial itu kan ada banyak, misalnya pengangguran yang belum bisa dapat kerja ya. Pengangguran di Indonesia bertambah nih. Nah, masalahnya apa ya? Nah, itu dicari tahu tuh penyebabnya apa ya. Terus membandingkan antara Indonesia dengan Australia seperti apa, Indonesia dengan Kirgistan dan Jepang seperti apa ya. Jadi membandingkan kondisi, misalnya contohnya tadi tentang pengangguran ya, masalah pengangguran, masalah orang yang tidak bisa dapat kerja ya, seperti apa. Jadi nanti di minggu kedua ini kita akan membandingkan nih masalah di Indonesia mengenai pengangguran seperti ini. Contohnya aja ya pengangguran ya. Kalau di Australia seperti apa, ya di Jepang seperti apa, di Kirgistan seperti apa. Nah, kemudian di minggu ketiga itu di sekitar awal September itu akan mengembangkan metode pemecahan masalahnya ya. Jadi berdasarkan tema yang sudah dipilih, nah nanti minasang satu tim ini akan mencari tahu apa hal yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah ini. Misalnya tadi ya masalah pengangguran. Nah, apa tuh yang dilakukan? Nah, mencari penyelesaian masalahnya itu berdasarkan penelitian ya, artikel yang sudah dipublikasikan ya. Misalnya berdasarkan penelitian ini ya, kalau kita mengadakan pelatihan ya antara pemerintah dengan pihak swasta, itu akan meningkatkan kemampuan individu masing-masing SDM di negara tersebut sehingga bisa meningkatkan ya atau menurunkan tingkat pengangguran gitu. Misalnya ya, jadi harus berdasarkan research, minasang harus berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, di minggu keempat nanti minasang akan memfinalisasi secara keseluruhan dan di akhir di tanggal 12 September itu minasang akan mempresentasikan ya hasil proyek minasang, hasil pencarian minasang ya, hasil research minasang itu seperti apa. Ya, kembali lagi minasang, ini adalah kerja kelompok ya. Jadi minasang nggak usah khawatir, takut ya, jangan takut kerja sendiri, enggak. Tapi ini kerjanya bareng-bareng, satu tim gitu minasang. Ya. Oke, terus, nah ini adalah gambaran pekerjaan setiap minggunya minasang ya. Jadi di setiap hari Senin ya, kalau nggak salah. Sebentar, saya cek dulu. Setiap hari Senin, ya. Jadi setiap hari Senin itu akan ada pertemuan secara online, pakai Zoom minasang ya, di jam 12 siang ya,
sampai jam 4. Nah, ini jam 12 siangnya waktu Jepang, minasang ya. Berarti jam 10 waktu Indonesia bagian barat ya. Jam 10 waktu Jakarta. Sampai dengan jam 2 di Indonesia ya. Nah, di sini minasang bisa lihat ada ice breaking ya dan introduksi ya atau pengenalan terhadap SDGs ya. Nah, ini juga SDGs juga akan diangkat di sini minasang ya, akan dibahas ya. SDGs itu apa sih? Singkatannya ada yang tahu? Sustainable Development Goals ya minasang. Nanti minasang bisa cari tahu di internet ya SDGs seperti apa. Nah, nanti di sini akan ada lecture yang pertama ya dari jam 12 ya sampai jam 1. Jadi jam 10 sampai jam 11 gitu ya. Lecture-nya mengenai Fundamentals of SDGs and Social Issue ya. Jadi mengenai SDGs dan masalah-masalah sosial gitu ya. Nah, kemudian nanti jam 12-nya sampai dengan jam 1 waktu Jepang berarti jam berapa ya itu? Mungkin ini jamnya agak salah ya mungkin ya. Dari jam 1. Oh ya, pokoknya nanti ada kuliah dulu ya minasang mendengarkan ya. Kemudian nanti ada group work juga minasang ya. Grup diskusi grup ya di hari tanggal Senin itu, Senin tanggal 18 ini ya. Nanti di dalam diskusi itu minasang akan berdiskusi bersama menentukan tema apa yang akan dikerjakan di grup minasang. Nah, terus setelah itu akan ada lecture yang kedua, yaitu mengenai Fundamentals of Project Management. Jadi, minasang akan belajar mengenai project management ya. Bagaimana minasang memanage sebuah proyek gitu ya, sebuah proyek pembelajaran seperti ini. Jadi, sekali lagi di kegiatan ini minasang tidak akan dilepas begitu saja, tapi akan dibimbing, akan dipandu ya oleh kami ya. Nah, kalau dari Unsada dosennya saya dan Hayun Sensei ya. Oke. Nah, minggu kedua ini juga masih di hari Senin minasang ya. Jadi setiap Senin itu ya tanggal 18, tanggal berapa lagi? 25 ya. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 1 September, kemudian tanggal 8 September itu akan ada sesi Zoom minasang ya. Di jam 10 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 10 waktu Jakarta ya. Itu akan ketemu ya selama sekitar berapa tuh? Jam sampai jam setengah setengah berapa tadi? Sampai jam, sorry. Ya, jadi jam 12 kalau yang ini sampai jam 13.30 waktu Jepang ya, berarti jam 10 sampai jam 11.30 minasang ya. Itu ada ada lecture juga, ada perkuliahan, terus nanti di jam 14.30 sampai dengan jam 4 waktu Jepang atau berarti jam 12.30 sampai jam 2 ya minasang ya. Itu ada lecture juga dan latihan mengenai penelitian ya. Kemudian nanti akan setiap minggu, seperti minasang perhatikan, ada group assignment ya, ada tugas grup, tugas kelompok minasang ya. Nah, nanti itu akan minasang selesaikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, selain hari Senin, itu minasang bisa menentukan waktu untuk diskusi bersama timnya masing-masing minasang ya. Jadi terlepas dari, jadi minasang bebas menentukan ya kapan nih kita kumpul satu tim ini gitu ya untuk diskusi mengenai tugas kelompoknya gitu ya gitu. Jadi minasang akan bekerja sama nih, misalnya janjian ya udah kita ketemunya Rabu aja, Rabu malam gitu ya. Nah, itu juga boleh ya. Oke. Jadi nanti akan menyepakati kapan waktu diskusi kelompok gitu ya. Selain yang hari Senin ya. Oke. Terus ini minggu ketiga ya minasang. Minggu ketiga juga di hari Senin ya tanggal 20 berapa nih? 1 September sorry ya. Itu ada lecture dari jam 10 sampai jam 11.30 ya waktu Jakarta.
Kemudian nanti ada diskusi juga ya, apa namanya, ada lecture juga, ada diskusi juga, dan akan diberikan tugas kelompok juga, minasan. Dan minggu keempat ini akan ada lecture juga di hari Senin ya, tanggal 8 September ya. Kemudian di tanggal 12 September itu minasan akan melakukan final presentation ya. Jadi melakukan presentasi akhir ya, melaporkan ya, mempresentasikan hasil pekerjaan minasan ya, secara berkelompok tentunya ya. Oke. Nah, itu tadi isi pembelajaran setiap minggunya ya. Terus sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan khawatir kalau minasan merasa aduh takut nggak bisa gitu ya, takut nggak bisa memenuhi harapan gitu ya. Nah itu jangan khawatir karena ini tempat belajar minasan ya, tempat belajar di mana kita dari yang tidak bisa ingin menjadi bisa gitu ya, seperti itu. Jadi bukan tempatnya orang yang sudah bisa gitu ya, sudah dari awal udah bisa gitu, enggak ya. Tapi yang belum bisa nanti di akhir akan menjadi bisa. Yang sudah bisa akan di akhir akan menjadi lebih bisa lagi gitu minasan ya. Jadi kita akan sama-sama berkembang ya, bukan mahasiswa saja tapi kami sebagai dosennya juga harus bisa membimbing ini ya, harus bisa mensupport minasan ya. Jadi jangan khawatir kita kerjanya bareng nih ya. Oke, yang pusing saya juga pusing ya, bukan minasan aja. Oke ya. Nah, ini metode evaluasinya. Pertama, tentu tadi yang sudah disampaikan ya, ada presentasi akhir ya. Kemudian nanti akan ada lembar refleksi. Ini tugas individu dan cara mengisinya nanti akan ada panduan juga ya. Terus ada penilaian rekan ya, gimana Minasang melihat kelompok yang lain gitu ya. Terus ada tugas individu juga yang isinya Minasang menulis laporan individu ya, bagaimana Minasang mengikuti kegiatan ini ya. Nanti ini juga ada formatnya, ada template-nya, jadi Minasang tinggal ketik aja ya. Oke. Terus syarat untuk ikut kegiatan ini, sebenarnya syaratnya nggak ada sih. Ya asal mahasiswa aktif ya, prodi bahasa dan kebudayaan Jepang Unsada, terus semester berapa aja juga boleh ya. Eh apa namanya? Sebenarnya asal mau ya minasan ya, asal mau belajar ya, mau berusaha mengatur waktu ya, berusaha bekerja dalam tim ya, bisa berusaha berkomunikasi ya, pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris yang sederhana itu juga udah oke banget, udah bisa ya. Kemampuan komunikasinya juga yang sederhana aja nggak apa-apa, nggak perlu yang advance gitu ya, yang bahasa Inggris yang sehari-hari yang sederhana juga oke, bahasa Jepang yang menurut minasang pas-pasan juga oke, asal kita mau berusaha berkomunikasi itu udah cukup memenuhi qualified ya, memenuhi syarat untuk ikut kegiatan ini. Ya, tidak ada syarat JLPT minasang ya, silakan. Minasang nggak punya JLPT juga nggak masalah ya. Terus minasang harus bisa menyediakan infrastruktur ya sendiri ya, seperti laptop ya, HP ya, sambungan internet dan sebagainya. Tapi nanti jangan khawatir akan ada subsidi kuota internet dari pihak Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang minasang ya. Nanti minasang akan disupport ya. Oke. Nah, benefitnya apa ikut kegiatan ini? Benefitnya banyak banget minasang ya. Pertama, minasang itu bisa terlibat di kegiatan yang bersifat internasional. Ya, nanti ini akan menjadi bagian dari portofolio Minasang ya, CV Minasang, bahwa Minasang itu terlibat dalam kegiatan yang melibatkan orang-orang asing gitu ya. Minasang bekerja sama dalam tim yang isinya orang-orang asing dan itu pengalaman yang tidak bisa didapat oleh semua orang ya. Jadi pengalaman ini akan membuat Minasang menjadi lebih spesial ya, gitu Minasang. Ya, oke. Jadi pengalaman belajarnya ini akan sangat bagus sekali, sangat awesome ya. Terus Minasang juga punya kesempatan berteman dengan mahasiswa dari tiga negara yang lain nih. Ada dari Kyrgyzstan, ada dari Australia, ada dari Jepang ya. Jadi Minasang akan punya kesempatan dapat
teman ya dari 3 negara ini. Kemudian minasan juga bisa meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris minasan ya. Terus nanti di akhir minasan akan dapat sertifikat keikutsertaan kegiatan ini dan nanti hasil dari kegiatan ini akan dicerminkan ke beberapa mungkin beberapa ya, mata kuliah yang minasan ambil di semester ganjil depan ya. Nanti nilainya akan disetarakan ke situ ya. Oke. Ya, jadi itu sebenarnya masih banyak benefit yang lain ya. Pengalaman ini adalah pengalaman yang unik minasan ya. Kolaboratif online international learning ya. Jadi minasan akan berkolaborasi dengan mahasiswa dari negara yang lain ya, dari berinteraksi ya, bekerja sama dengan mahasiswa dari 3 negara yang lain. Ini merupakan hal yang sangat spesial yang tidak bisa dialami oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi kalau minasan ikut kegiatan ini, minasan akan jadi mahasiswa yang spesial. Dan begitu nanti lulus ya di dalam sertifikat, di dalam CV-nya, di dalam portofolionya itu akan tercantum ya, dan minasan akan terlihat spesial di mata ya user, maksudnya di mata orang atau perusahaan yang akan mempekerjakan minasan di masa depan. Oke, terus ya jadi minasan ya mungkin ya setiap mahasiswa yang pernah ikut kegiatan ini di awal itu selalu khawatir ya, atau gimana ya, saya bisa nggak ya gitu ya. Tapi setelah kegiatannya selesai, semua bilang ya ternyata bisa gitu ya. Ternyata bisa dilalui ya. Jadi untuk minasang yang merasa nggak pede ya, kayaknya saya nggak bisa memenuhi syarat kegiatan ini deh, itu jangan khawatir minasang. Minasang semua bisa ikut kegiatan ini. Asal mahasiswa aktif aja ya, asal mau belajar berkomunikasi, belajar mengatur waktu ya, belajar bekerja sama dengan orang lain ya, itu saja ya, itu sudah cukup. Nah, kalau minasang nanti terlibat dalam kegiatan ini mungkin akan merasa sulit ya, akan merasa pusing ya. Nah, itu hal yang bagus, itu pertanda baik bahwa minasang itu sedang berkembang. Nah, kalau kita berkembang ya, sebelum lulus sudah berkembang ya, sebelum lulus ini sudah berkembang nih, kapasitas dirinya sudah berkembang nih ya, itu akan melihat pemandangan yang berbeda. Berbeda dengan mahasiswa yang tidak mengalami hal yang minasang alami di program ini ya. Pemandangannya pasti berbeda. Minasang akan memiliki pemandangan yang lebih luas ya, lebih banyak pilihan ya. Itu yang akan menanti minasang ketika sudah mengikuti kegiatan ini ya. Nanti kalau misalnya ya kapasitas minasang meningkat ya, kapasitas minasang melebar, meluas ya, kinerjanya juga ya meningkat ya, capaiannya juga akan meningkat minasang ya. Oke, jadi kalau minasang ingin ke depannya minasang itu punya kapasitas yang sebagai SDM ya, kapasitas sebagai SDM yang besar ya. Nah, kita harus mengembangkan diri sebelum minasang lulus ya. Gitu minasang. Jadi silakan untuk yang berminat dengan kegiatan ini bisa menghubungi saya Haris Setiawan atau menghubungi Kepala Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Danau Hayun Sensei ya. Oke. Jadi itu saja penjelasan untuk program ini. Semoga dengan penjelasan ini minasang bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya mengenai programnya, sehingga bisa membuat minasang termotivasi ya untuk ikut kegiatan ini. Ya, jadi jangan khawatir ya, nanti akan dipandu, akan dibimbing dan akan didukung oleh dosen-dosen ya, saya dan Hayun Sensei. Gitu minasang. Terus kalau ada yang belum jelas ya, silakan bisa japri aja. Oke, ke saya, ke Hayun Sensei boleh. Itu saja untuk penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye-bye. Terima kasih.